Semoga STY bisa melihat ini dan menempatkan dia di sana bersama dengan Rafael di lini depan dan Ragnar. Nah, kita akan lihat kombinasi tiga pemain ini dengan 3-4-3-nya STY untuk bermain melawan Jepang, termasuk melawan Arab. Ya, yang penting dikasih kesempatan dulu dia bermain. STY masih akan memberikan kesempatan, tapi tentunya sekali lagi harus berhitung cermat. STY benar-benar kalau pemain masih bagus, pergantian pemain itu harus dipikirkan baik. Ya, jangan asal memasukkan pemain di saat kita lagi. PSSI bidik 3 penyerang keturunan untuk perkuat timnas Indonesia. Siapa yang akan bergabung? Malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, tanah kelahiran leluhurnya, dan saat ini kita lihat bersama sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya, sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka kecuali PSSI kini tengah memfokuskan usaha untuk mendatangkan penyerang keturunan guna memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan, proses perekrutan masih berjalan. Meskipun, kesulitan masih dihadapi dalam mencari striker yang memiliki darah Indonesia. Proses ini masih berjalan, kami sedang mencari striker yang tepat untuk timnas Indonesia, ujar Yunus Nusi dalam wawancaranya. Namun, ia menambahkan, pihaknya belum bisa mengungkapkan nama-nama pemain tersebut. Sebab, beberapa kendala yang dihadapi dalam proses naturalisasi. Walaupun begitu, beberapa nama pemain yang dipertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia mulai terkuak. Lantas, siapa saja penyerang keturunan yang sedang diburu PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia? Berikut ulasannya. 1. Miliano Jonathans, penyerang muda yang sedang naik daun. Miliano Jonathans saat ini tengah menunjukkan penampilan yang sangat baik di Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Miliano Jonathans merupakan runner-up top skor. Ia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan bersama Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun ini biasa beroperasi sebagai winger kanan, dan hanya tertinggal 1 gol dari top skor sementara, Zakaria Edahuri dari SC Telstar. Miliano mengonfirmasi bahwa PSSI telah menghubunginya dan ia sedang mempertimbangkan tawaran yang diberikan. Kualitas permainan yang ia tunjukkan, membuatnya menjadi salah satu penyerang untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. 2. Mauro Zelstra, striker muda FC Volendam. Mauro Zelstra adalah striker muda asal Belanda yang kini memperkuat tim U21 FC Volendam. Berusia 19 tahun dan memiliki postur tubuh yang menjulang setinggi 188 cm, Mauro sudah menunjukkan potensi dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan bersama FC Volendam U21. Pada Agustus tahun 2024, Mauro menyatakan, telah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Namun hingga kini, ia belum tiba di Indonesia. Meskipun demikian, pemain muda ini menjadi incaran PSSI karena potensi dan kualitas permainannya yang menjanjikan. 3. Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang masih mempertimbangkan tawaran PSSI. Sejak Maret tahun 2024, PSSI telah mengincar Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang tampil cukup impresif di Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan mencetak 2 gol dalam 9 pertandingan bersama FC Utrecht, Ole Romeni menunjukkan kualitas yang patut diperhitungkan. Meskipun sudah dibujuk oleh rekannya, Ragnar Oratmangun, untuk bergabung dengan timnas Indonesia, hingga saat ini Ole belum memberikan keputusan. PSSI masih menunggu keputusan final dari Ole Romeni terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pencarian penyerang keturunan ini menunjukkan ambisi PSSI untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia, terutama di lini depan.
Dengan meningkatkan daya serang, PSSI berharap timnas Indonesia dapat bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Proses mendatangkan penyerang keturunan juga menjadi strategi jangka panjang PSSI, untuk mengembangkan timnas Indonesia. Apalagi, dengan potensi pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa, yang tentunya dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PSSI akan terus memantau dan mengupayakan proses naturalisasi, agar segera mendapatkan pemain yang dapat memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Gerak Satset diperlihatkan PSSI untuk memperkuat armada tempur timnas Indonesia besutan Sintayong. Abis Kevin Dix terbitlah striker anyar. PSSI melalui sang sekjen, Yunus Nusi, memastikan timnas Indonesia akan terus menjalankan proyek naturalisasi. Dan target yang ingin direalisasikan ialah memberikan Sintayong seorang striker baru. Seperti diketahui, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix, Estela Lupati, dan Noah Leatomu dipastikan telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI ini, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain timnas wanita Indonesia ini bakal dilanjutkan ke Sekretariat Negara. Kemudian nantinya akan ada surat keputusan Presiden Kepres dan setelah itu bakal dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun masih ada beberapa proses yang bakal dijalani oleh Kevin Dix, Estela, dan Noah. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix ini bisa dibilang berjalan dengan mulus. Hal ini karena pemain yang tengah berkarir di klub Liga Denmark, FC Copenhagen tersebut diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia bakal kembali menjalani perjuangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Arab Saudi, sehingga proses naturalisasinya pun dikebut. Bahkan PSSI mengaku pengambilan sumpah WNI Kevin Dix bakal dilakukan di Denmark pada tanggal 7 November tahun 2024, karena saat ini sang pemain masih fokus membela timnya. Dengan proses naturalisasi Kevin Dix ini, PSSI pun tak tinggal diam. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bakal tetap melakukan proses naturalisasi. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with